Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang kami hormati Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Laksamana Purnawirawan Tejo Edi Purdiatno. Banyak yang sering salah menyebut nama Bapak Pak, karena di beberapa media namanya Purdianto Pak. Yang hadir dalam 3 kapasitas beliau yang luar biasa. Satu sebagai Menko Polhukam, yang kedua sebagai yang diutus untuk mewakili Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, dan yang ketiga tentu sebagai DPP Partai Nasional Demokrat yang juga hadir bersama dengan kita, Mas Willy. Yang saya hormati His Excellency Mr. Sadiq bin Sadiq, syukran difudurikum. Terima kasih Saudara Duta Besar Libya yang bersama-sama kita, dan juga perwakilan dari Kedutaan Besar Malaysia Saudara Aswiral. Yang saya hormati kolega dari pimpinan partai politik, Mas Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Mas Dosi Iskandar, Sekretaris Jenderal Partai Hanura, dan kolega saya, sahabat saya, sempat satu komisi juga pada waktu di Komisi 7 DPR RI, Bung Zainuddin Amali, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ketua DPP PKB, sahabat saya juga pernah satu komisi waktu di Komisi 4 DPR RI, Pak Jazilul Fawaid, dititipkan langsung oleh Pak Muhaimin Iskandar tadi meng-SMS, jadi dipastikan hadir. Yang saya hormati Ketua DPP PKBI Pak Budi Santoso, terima kasih atas kehadirannya, dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Bung Willy yang hadir bersama kita meramaikan hari lahir Partai Persatuan Pembangunan yang ke-42. Dan juga yang saya hormati Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Bapak Haji Imron Pangkapi, Ibu Ermalina Muslim, dan Bapak Mardiono, serta Ketua Mahkamah Partai Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Muhammad Andi Galib atau Andi Muhammad Galib, mohon maaf, yang bersama-sama kita pada malam hari ini, dan sekaligus tadi menitipkan juga salam Ketua Majelis Pakar kita yang masih berada dalam acara kenegaraan di Jombang, Bapak Lukman Hakim Sarifuddin selaku Ketua Majelis Pakar, dan juga kebetulan Ketua Majelis Pertimbangan kita juga sedang tidak berada di Indonesia sehingga tidak bisa bergabung bersama kita, Pak Soeharto Monoarfa. Yang saya hormati tokoh nasional yang sudah tidak asing lagi, sesepuh Partai Golkar Bapak Haji Aksa Mahmud, pengusaha pribumi yang berhasil. Yang saya hormati Sekretaris Majelis Syariah DPP Partai Al-Mukarram Kiai Haji Fahrul Razi Ishaq,
kali ini juga masih menjabat sebagai gubernur tandingan di DKI Jakarta, yang terus mengibarkan semangat untuk amar ma'ruf nahi munkar, Pak Gubernur. Dan Saudara Sekretaris Jenderal, Saudara Nur Rafiq yang baru saja pulang dari umroh. Jangan-jangan satu pesawat dengan Pak Aksa Mahmud, karena Pak Aksa juga baru pulang umroh hari ini. Yang saya hormati para ketua DPP partai, para wakil sekretaris jenderal DPP partai, para ketua Dewan Pimpinan Wilayah seluruh Indonesia yang hadir pada malam hari ini, para fungsionaris, pimpinan departemen, lembaga, dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia, serta rekan-rekan media cetak dan elektronik. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita pada malam hari ini bisa bersama-sama menghadiri acara peringatan hari lahir ke-42 Partai Persatuan Pembangunan, yang sebenarnya ini adalah acara yang secara rutin kita gelar setiap tanggal 5 Januari tanggal 5 Januari, yang menandai sedikit berbeda dengan saudara muda kita yang 5 hari lagi nanti juga akan merayakan hari ulang tahunnya. PDI Perjuangan akan merayakan ulang tahunnya pada tanggal 10 Januari, tahunnya sama Mas Hasto. Jadi saya ucapkan juga atas nama DPP P3 selamat kepada PDI Perjuangan yang akan merayakan ulang tahunnya yang ke-42. Hanya terpaut 5 hari, dan kebetulan kita sekarang sama-sama berada di ruangan ini. Terlebih kawan dari Partai Golkar juga sudah ada di acara ini. Insya Allah kalau 3 kekuatan politik yang berdiri sudah 40 tahun lebih ini bersama-sama bergabung memperkuat pemerintahan ini, tidak akan ada halangan lagi di masa yang akan datang nanti. Sebenarnya saya sudah dipesan oleh Saudara Doni Tokan untuk tidak membacakan teks, tetapi rasanya tak elok kalau tak membaca teks, karena nanti saya dikira bersaing dengan Cak Lontong. Apalagi dalam acara resmi, saya khawatir ada salah kata, salah ucap yang membuat nanti justru akan menjadi persoalan serius di kemudian hari. Karena tentu sambutan ketua umum tidak selalu menjadi lelucon. Tetapi saudara-saudara sekalian, hari lahir P3 yang sudah 42 tahun baru pada malam hari ini memiliki nuansa yang begitu kaya seperti pada malam hari ini. Mungkin saudara-saudara, khususnya fungsionaris P3 yang hadir pada malam hari ini, juga baru pada malam hari ini mengikuti begitu kaya nuansa seni yang ada di dalam acara pada malam hari ini. Dimulai dari pembacaan ayat suci Al-Quran yang menggunakan nada tembang Jawa, bukan 7 lagu yang biasa dibawakan oleh para kori, mulai dari Bayati sampai Husaini, Soba, Ros, dan seterusnya, yang biasa dipelajari di PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Tetapi nada yang betul-betul berbeda, nada yang berasal dari bumi Indonesia, yang menunjukkan bahwa sakralitas itu bukan ada pada lagunya. Sakralitas juga bukan berasal dari asal lahirnya negara Islam di sana, tetapi sakralitas itu pada makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran yang dibacakannya. Maka dengan ini Partai Persatuan Pembangunan sebenarnya sedang ingin menegaskan bahwa adalah nilai-nilai lokal yang digali dari nenek moyang kita lah yang sebenarnya merupakan nilai-nilai kebijakan yang bisa menyelesaikan seluruh persoalan yang ada di bumi Indonesia, bukan nilai-nilai yang diimpor dari luar atau dunia internasional. Yang kedua, kita juga dipandu setiap saat oleh pembawa acara yang khusus saya minta didatangkan dari Medan, Bung Amir Nasution, yang membedakannya dengan Uskara,
dan memberikan nuansa yang sangat kaya. Mengapa kekayaan negeri kita? Sekaligus menegaskan bahwa P3 tidak hanya memiliki kekuatan di Pulau Jawa, tetapi juga di seluruh Nusantara, tempat asal ibu bangsa berada. Yang ketiga, kita juga dihibur oleh Cak Lontong yang membuat perut kita tak berhenti untuk berkerut karena tertawa terpingkal-pingkal, untuk memberikan nuansa kepada kita semua bahwa politik pada dasarnya adalah permainan. Kata almarhum Kiai Wahab, politik adalah permainan, tetapi kalau sedang bermain yang sungguh-sungguh, maka tidaklah usah terlalu serius dalam berpolitik, karena ini hanyalah sekedar permainan. Dan di dalam permainan pastilah terkandung berbagai unsur seni untuk menyajikan. Karena itu kita hadirkan Cak Lontong untuk mengingatkan kepada kita semua, janganlah rakyat kita dibawa terlalu serius melihat panggung-panggung hiruk-pikuk di tingkat nasional, karena semuanya pasti bisa diselesaikan sepanjang ada kompromi atas segala perbedaan. Saudara-saudara sekalian, dengan itu kita sedang ingin membawakan satu nuansa P3 yang baru, yang berbeda dengan dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Kita ingin membawakan tahun baru 2015 ini. Pada pekan pertama bulan Januari, dengan nuansa yang ingin lebih sejuk dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Undang-undang MD3 telah diketuk. Pekan depan DPR akan mulai memasuki masa sidang dan alat kelengkapan akan mulai dilengkapkan. Dan dengan itu insya Allah hubungan eksekutif dan legislatif akan kembali sejuk, dan Republik ini akan menatap agenda-agenda ke depan dengan penuh kedamaian dan penuh keselamatan, sehingga tidak ada lagi hiruk-pikuk yang ada di layar kaca. Dengan demikian saya harapkan untuk P3 juga dan Partai Golkar juga akan berlangsung demikian. Itulah nuansa awal tahun baru ini yang ingin dibawakan dengan tasyakuran pada malam hari ini. Dan karenanya lah acara pada malam hari ini begitu kaya nuansa. Tetapi semakin panjang saya bicara, saya khawatir akan semakin melantur dari teks yang sudah saya siapkan sepanjang hari ini. Maka saya akan membawakannya meskipun akan sedikit-sedikit saya bumbui dengan improvisasi, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Al-Mukarram Cak Lontong, bahwa inovatif dan kreatif menjadi bahagian dari kita mengurus partai politik. Jadi sekarang Cak Lontong bisa kita gunakan sebagai salah satu ayatullah politik kita untuk menjadi juru kampanye Partai Persatuan Pembangunan pada tahun 2019. Gimana tadi Cak Lontong? Moga-moga nggak dengar, nanti kalau nggak naik tarifnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, saudara-saudara sekalian, kita sama-sama tahu bahwa kehidupan kita dalam berpolitik pada hari ini adalah satu kemerdekaan yang luar biasa dibandingkan dengan saudara-saudara kita di negara-negara tetangga, atau bahkan di negara-negara yang ada di belum jauh di sana. Dan ini tidak terlepas dari awal kehidupan demokrasi itu sendiri, yang dibawakan pertama kali dalam maklumat Presiden tanggal 3 November tahun 1945, yang oleh Bung Hatta diumumkan pada saat itu sebagai dasar pertama kali pembentukan partai politik. Tanggal ini sering kita tidak ingatkan lagi, padahal tanggal inilah yang sebenarnya menentukan Indonesia pada saat itu lahir, tumbuh dan berkembang sebagai negara demokratis atau sebagai negara totaliter. Banyak pakar tata negara kita yang melakukan studi konstitusi mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukannya amandemen sangat terasa eksekutif heavy, sehingga memang kekuasaan presiden begitu kuat di sana. Maka melihat itu, pada saat itu Bung Hatta mengumumkan maklumat presiden tanggal 3 November sebagai dasar dibolehkannya pembentukan partai politik.
Lama setelah itu puluhan bahkan ratusan partai politik kemudian lahir. Dan sejak reformasi, setelah demokrasi dihidupkan lagi, mulai dari 48 partai politik, sekarang tinggal 12, berarti demokrasi kita menuju arah konsolidasi. Namun saudara-saudara sekalian, rasanya perlu untuk mengingat dan terus mengingat kembali tanggal 3 November ini sebagai tonggak demokrasi di awal Republik ini berdiri. Karena itu tidak berlebihan jika kemudian malam ini Partai Persatuan Pembangunan melalui Tasyakuran Harlah yang ke-42 ini mengusulkan kepada seluruh insan politik yang ada di Indonesia dan kepada kita semua, rakyat Indonesia, untuk menjadikan tanggal 3 November ini sebagai Hari Demokrasi Nasional. Mengapa ini penting? Karena saudara-saudara sekalian, kita sudah sering memperingati sejak tahun 1997 Hari Demokrasi Internasional yang jatuh pada tanggal 15 September. Tetapi saudara-saudara sekalian, kalau semata-mata kita memperingati Hari Demokrasi ini dengan nuansa internasional, maka kita lupa bahwa pada dasarnya demokrasi di Indonesia sudah lahir jauh sebelum Hari Demokrasi Internasional itu kita peringati bersama. Kita jangan-jangan juga lupa bahwa demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila, yang membedakannya dengan demokrasi yang berlaku secara universal, yang beralaskan kepada semata-mata kebebasan, yang tentu akan membedakan dengan demokrasi Pancasila yang didasarkan dan dibatasi di awalnya pada ketuhanan. Artinya apa, saudara-saudara sekalian? Demokrasi kita bersendikan kepada religiusitas. Tidak banyak yang tahu bahwa religiusitas atau ketuhanan ini adalah yang pertama diganti oleh Bung Karno sebagai Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945 yang setiap saat selalu kita peringati lagi. Namun saudara-saudara sekalian, religiusitas itu yang sekarang ini makin lama justru makin menjadi hal yang semakin dijauhi melihat fenomena sosial yang sekarang terjadi. Saudara-saudara sekalian, yang kedua, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk membaca kembali tema hari lahir ke-42 Partai Persatuan Pembangunan pada malam hari ini. Secara nasional, tema yang telah ditetapkan untuk hari lahir kita adalah konsolidasi dan regenerasi untuk modernisasi partai. Sekilas tema ini seperti berbicara tentang internal Partai Persatuan Pembangunan. Namun apabila kita membaca lebih luas, sesungguhnya lah tidak. Yang pertama tentang konsolidasi. Konsolidasi yang dimaksud bukan tentu konsolidasi Partai Persatuan Pembangunan semata-mata, tetapi konsolidasi demokrasi kita. Kita sama-sama tahu bahwa demokrasi Indonesia yang berlangsung dan dihidupkan kembali sejak perjuangan reformasi yang kita lakukan bersama telah dibajak oleh anak-anaknya sendiri. Siapa anak-anak itu? Yang pertama adalah kebebasan tanpa batas. Sehingga demokrasi sekarang disederhanakan menjadi demonstrasi. Siapa yang melarang dan mengatur demonstrasi dianggap anti demokrasi. Padahal kalau kita lihat realitas di luar sana, mungkin pengaturan tentang demonstrasi yang paling longgar adalah di Republik yang kita cintai bersama. Di sini ada tokoh kita, mantan duta besar kita di India. Saya kira juga mengikuti secara persis bagaimana demonstrasi itu diatur. Tetapi di Indonesia demonstrasi seperti tidak pernah diatur dan menyampaikan pendapat seluas-luasnya. Yang kedua, anak-anak itu adalah keberanian yang dilakukan di setiap kesempatan.
sehingga abai dengan penghormatan terhadap lambang-lambang negara dan aparat. Sangat-sangat sedikit, bahkan mungkin tidak ada demonstrasi di dunia ini yang penuh dengan kata satir atau sinistik terhadap lambang-lambang negara. Tetapi di Indonesia itu terjadi. Karena itu rasanya perlu kita meninjau kembali arah demokrasi kita. Apakah seperti ini yang dicita-citakan oleh reformasi? Yang ketiga, anak-anak itu adalah keinginan menarik perhatian, sehingga membuat macet jalan bebas hambatan, seolah menjadi ukuran prestasi sebuah demokrasi. Kalau kita ke Jerman, jangankan kita berdemonstrasi memacetkan jalan yang bebas hambatan, jalan umum dan kepentingan umum diganggu sekalipun sudah cukup untuk aparat menangkap dan memenjarakan. Tetapi di Indonesia, jalan tol bisa macet berjam-jam atas nama demonstrasi dan atas nama demokrasi. Anak-anak yang berikutnya adalah ego institusi. Sehingga dalam demokrasi yang sekarang kita jalani, tidak jarang oknum aparat justru saling tembak-menembak, seolah lupa bahwa mereka adalah milik negara. Tetapi itu kita temui hanya di Indonesia. Dan anak-anak itu adalah kegagahan, di mana tawuran dan perkelahian antar kampung seolah-olah menjadi ritual. Dan ritual ini berlangsung tahunan. Maka kalau semuanya itu kita biarkan, ritual ini akan menjadi tradisi. Tradisi ini akan menjadi budaya. Dan mungkin kita pada saatnya nanti akan lupa bahwa demokrasi kita betul-betul menjadi barang asing yang pernah kita lahirkan pada saat reformasi. Karena itu saudara-saudara, P3 mengajak kita semua untuk meluruskan kembali arah demokrasi kita. Bukan demokrasi seperti yang saat ini sesungguhnya kita inginkan, tetapi demokrasi Pancasila yang berbasis kepada batasan-batasan yang kita sepakati, yang tentunya harus menjadi pedoman. Saat ini konsolidasi demokrasi kita sudah on the track karena jumlah partai politik yang ada terus mengalami penurunan dari 48 di awal reformasi, sekarang tinggal 12. Ke depan tidak tertutup kemungkinan jumlah ini akan kembali menurun seiring dengan terkonsolidasinya demokrasi. Dan saya ingin kita semua, khususnya warga Partai Persatuan Pembangunan, bangga bahwa P3 bersama dengan dua partai yang lahir kurang lebih pada saat yang sama, PDI Perjuangan dan Partai Golkar, masih memiliki kepercayaan dan amanat rakyat sampai pemilu yang ke-9 pada pemilu 2014 yang lalu. Adalah tidak mudah saudara-saudara sekalian mempertahankan sebuah partai sampai memiliki usia 42 tahun. Karena banyak partai-partai politik yang bahkan belum lahir dan ikut pemilu sudah bubar. Karena tidak lolos verifikasi. Ada yang baru satu kali ikut pemilu, kemudian tidak mendapatkan kursi, maka kemudian ia bubar. Ada yang sama sekali bahkan tidak pernah kesampaian mendaftarkan karena tidak cukup kepengurusan. Karena itu saudara-saudara sekalian, hal ini harus disyukuri bersama oleh kader Partai Persatuan Pembangunan, karena ini tidak lain karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerja keras saudara-saudara dan kita semua yang ada di sini maupun di seluruh pelosok tanah air. Saudara-saudara sekalian, tema demokrasi internasional yang pada tanggal 15 September lalu diperingati adalah melibatkan kaum muda untuk demokrasi. Tepat sebulan setelah peringatan itu digelar di seluruh dunia, tanggal 15 Oktober, Partai Persatuan Pembangunan menggelar Muktamar ke-8 di Surabaya. Bukan hanya sekedar menuliskan tema itu dan memperingatinya, tetapi betul-betul melakukan gerakan yang revolusioner dengan meregenerasi
kepemimpinannya di pucuk pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan kepada kaum muda. Pesan regenerasi ini adalah pesan yang ingin diteruskan oleh Partai Persatuan Pembangunan dalam rangka kita beradaptasi dengan perubahan zaman. Kata Ibnu Taimiyah, taghayyurul ahkam bitaghayyuriz zaman. Hukum itu berubah dengan berubahnya zaman, apalagi partai politik dan kepemimpinan, maka ia adalah sebuah keniscayaan. Siapapun yang tidak berubah tentu akan menjadi persoalan ke depan. Karena itu, saudara-saudara sekalian, regenerasi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan dimulai dari Muktamar ke-8 dan akan dilanjutkan dengan konsolidasi berikutnya yang akan dimulai selambat-lambatnya pada bulan April untuk tingkat provinsi di seluruh Indonesia, pada bulan Oktober 2015 untuk seluruh tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia, dan pada bulan Januari 2016 untuk seluruh kecamatan di Indonesia, dan pada bulan April 2016 untuk seluruh kelurahan dan desa yang ada di seluruh Indonesia. Karena itu, dalam kurun waktu 1,5 tahun sejak Muktamar ke-8 P3 digelar di Surabaya, maka Partai Persatuan Pembangunan insya Allah akan sudah tuntas dengan seluruh konsolidasi dan regenerasinya dan siap menyongsong pemenangan pemilu pada pemilu 2019 yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, konsolidasi dan regenerasi ini tidaklah mudah, karena kita hari ini berhadapan dengan sejumlah tantangan internal maupun tantangan eksternal. Dan tantangan yang utama bagi seluruh partai politik hari ini adalah tantangan untuk kaderisasi kepada generasi-generasi selanjutnya. Karena itu, peringatan Tasyakuran Harlah ke-42 P3 sengaja diadakan di Gedung Juang tahun 1945 ini untuk meminjam dan menghidupkan kembali nilai-nilai sejarah yang pernah dimiliki gedung ini. Berdasarkan catatan sejarah, gedung ini pada era revolusi pernah menjadi kantor pusat dari Jawatan Propaganda Jepang pada tahun 1942. Tetapi bukan Jepangnya yang ingin kita angkat, tetapi adalah pendidikan politik yang dimulai di gedung ini kepada para pemuda, dan untuk itulah P3 pada malam hari ini memulainya dengan mengambil nilai dan sejarah dari gedung ini yang sama-sama akan kita niatkan bersama untuk pendidikan politik anak-anak muda. Adalah juga tidak berlebihan bahwa pada malam hari ini kita juga meletakkan peringatan di gedung ini, gedung yang sama yang digunakan oleh Bung Hasto dan kawan-kawan di Koalisi Indonesia Hebat ini untuk mendeklarasikan pasangan Jokowi JK dan menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang ke-7 Republik Indonesia, untuk menegaskan sikap Partai Persatuan Pembangunan yang berada di belakang pemerintahan Jokowi JK sepenuhnya untuk mengawal amar ma'ruf nahi munkar ke depan. Saudara-saudara sekalian, kata Machiavelli, kecerdasan seorang penguasa dapat dilihat dari orang-orang yang berada di sekelilingnya. Karena itu, Partai Persatuan Pembangunan terus mencermati bukan hanya sekedar mengawal Jokowi dan JK, tetapi juga orang-orang yang berada di sekitar Pak Jokowi dan JK. Apakah mereka menjadi realisator dari agenda-agenda kerakyatan yang telah dijanjikan pasangan Jokowi JK? Maka kalau ini halnya, kita sepenuhnya akan dukung. Tetapi kalau mereka menjadi penghambat, tentu tidak segan-segan kita akan mengingatkan, qulil haq walau kana murran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kebenaran meskipun itu pahit. Maka Partai Persatuan Pembangunan juga tidak akan segan-segan mengatakan berhenti dan mengusulkan berhenti kepada orang-orang yang berada di sekeliling Pak Jokowi dan Pak JK apabila memang ada hal-hal yang justru menghambat agenda realisasi, agenda-agenda kerakyatan dari Pak Jokowi JK yang sama-sama kita kawal. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya saya ingin mengajak kita semua
untuk melihat kenyataan yang dihadapi partai politik nasional hari ini. Yang dalam catatan saya ada 7 tantangan yang sama-sama kita cermati bersama akan harus kita lewati. Yang pertama adalah tantangan memburuknya citra partai politik. Hal ini sejalan dengan keterlibatan sejumlah oknum politisi dalam berbagai persoalan hukum dan sering tidak sejalannya fungsi representasi dewan dengan kehendak konstituen. Ini yang paling mengemuka, terutama pasca 1 Dasawarsa setelah reformasi. Akibat dari yang pertama ini timbullah tantangan yang kedua, yaitu delegitimasi keberadaan partai politik di dalam menduduki jabatan-jabatan publik. Padahal pasal 11 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik menegaskan fungsi partai politik sebagai pintu rekrutmen jabatan-jabatan publik. Sempat beberapa waktu yang lalu penunjukan seorang pejabat publik menimbulkan keraguan beberapa pemangku kepentingan hanya karena yang bersangkutan berasal dari partai politik. Tentu kita sebagai politisi memprihatinkan ini, tetapi sekaligus perlu mengintrospeksi diri. Apa yang salah dengan partai politik dan apa yang salah dengan para politisi? Ada baiknya untuk kita tidak terus membela diri, namun muhasabah, berintrospeksi diri, dan terus menggunakannya sebagai upaya perbaikan ke depan. Bahwa partai politik adalah kumpulan nilai-nilai luhur, bahwa partai politik pada dasarnya adalah kumpulan dari orang-orang luhur, bahwa partai politik adalah kumpulan gagasan-gagasan luhur yang bekerja untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyat, yang bekerja untuk memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, mengentaskan kemiskinan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengawal seluruh agenda-agenda agar Indonesia bukan hanya sekedar menjadi kekuatan yang ke-10 saat ini di dunia, tetapi sesuai dengan jumlah penduduknya menjadi kekuatan ekonomi yang ke-4 di dunia dalam kurun waktu 10-20 tahun yang lagi yang akan datang. Ini adalah agenda bersama yang sungguh lama kita idam-idamkan. Kenapa kalau kemudian negara-negara yang dulu bahkan merdeka, jauh setelah Indonesia merdeka, mampu menempatkan diri dalam kekuatan ekonomi yang berada di atas kita, tetapi kita seperti siput yang berjalan perlahan-lahan sehingga merangkak perlahan-lahan untuk menempati ranking demi ranking kekuatan ekonomi dunia. Maka tentu ada hal yang tidak optimal yang kita kelola selama ini yang perlu kita perbaiki ke depan. Karena itu saudara-saudara sekalian, P3 menyerukan di akhirnya seluruh hiruk-pikuk politik nasional, dan mari kita berkonsentrasi kepada agenda-agenda kesejahteraan, karena rakyat tidak akan menikmati seluruh hiruk-pikuk dan pertikaian yang terjadi di layar kaca dan media cetak maupun elektronik kita yang lain. Namun mereka merindukan pemerintahan kita, seperti kata Presiden, untuk bekerja, dan terus bekerja. Tantangan yang ketiga, saudara-saudara sekalian, dari tantangan partai politik yang ada adalah masifnya keberadaan politik berbiaya tinggi. Hal ini terjadi dan sekaligus merubah wajah demokrasi kita. Dari yang semula demokrasi luhur berbasis Pancasila, demokrasi Pancasila, kata orang Samin sana, menjadi demokrasi Bani Piro. Sekarang ini, Pak Menteri, kalau ada peribahasa ngono ya ngono ning aja ngono sudah berubah. Ngono ya ngono ning aja sak ngono. Begitu ya begitu, tapi jangan sebegitu kira-kira. Inilah yang terjadi secara merata di seluruh tingkatan demokrasi kita.
mulai dari pemilihan kepala desa sampai dengan pemilihan legislatif bulan April yang lalu. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang lain. Ini yang harus kita koreksi total. Maka salah seorang guru besar di Universitas Gadjah Mada pada saat itu, Profesor Budiono, menyampaikan dalam pidato politiknya bahwa demokrasi baru akan stabil setelah melewati pendapatan $4.000 per kapita. Kadang-kadang kalau kita renung-renungkan kembali, mungkin ini ada benar. Karena kesadaran sebagian rakyat kita yang masih berada pada dalam kesadaran perut, maka kemudian demokrasi menjadi begitu murah dan bisa dibeli. Karena itu tugas partai politik bukan hanya sekedar berkontestasi untuk mencari kursi, tetapi bagaimana berkontestasi untuk menyejahterakan rakyat dan segera mengentaskan kemiskinan agar pendapatan kita jauh melampaui di atas $4.000 per kapita. Bukan hanya dinikmati 5% golongan teratas saja, namun juga 30 juta rakyat kita yang sekarang masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan itu adalah tekad Partai Persatuan Pembangunan ke depan. Tantangan yang keempat, saudara-saudara sekalian, adalah politik kosmetika yang berbasis media. Hari ini lebih penting bungkus daripada isi. Jadi ini yang berbeda, Pak Amir selaku MC. Bukan isinya yang penting, tapi bungkusnya. Karena Bapak tadi menyampaikan diselamatkan dulu isinya, tidak penting amplopnya, kira-kira begitu. Tapi hari ini politik kita sebaliknya, lebih penting bungkus daripada isinya. Sehingga kemudian partai politik lebih banyak bersolek untuk memperebutkan ruang-ruang media daripada memperebutkan hati rakyat. Yang semakin menjauhkan politik kita hari ini dengan politik generasi pendiri kita. Ini yang semakin orang membuat melihat politik itu adalah pertarungan di ruang-ruang hampa. Yang semakin membuat orang melihat bahwa politik itu adalah nilai. Kenapa? Karena pertarungan hanya di ruang-ruang hampa, tidak memperebutkan nilai-nilai yang menjadi simpati rakyat. Karena itu, saudara-saudara sekalian, P3 mengajak kepada seluruh insan politik yang ada di Indonesia untuk kembali kepada politik berbasis nilai, bukan politik berbasis media. Karena kalau semua berbasis media, maka kasihanlah partai-partai politik seperti P3 yang tidak memiliki media. Meskipun alhamdulillah selama 6 bulan terakhir tanpa harus membeli sedikit pun saham, P3 memiliki 2 stasiun televisi, TV One dan Metro TV. Kalau dulu menjelang bulan April tahun 2014, P3 berkontestasi dengan partai politik lain, bahkan berebut pewarta untuk ikut ke sana, kampanye ke sini, dan itu pun sulit sekali mendapatkannya. Tetapi sejak bulan April, khususnya sejak bulan September yang lalu, sampai dengan hari ini, kita kewalahan menolak wartawan. Kita kewalahan menolak kru televisi. Kenapa? Karena ada satu makalah dalam bahasa Arab, khalif tu'raf. Kalau mau terkenal berbedalah. Mungkin saat-saat itulah P3 berbeda, dan kebetulan kita tidak berada dalam kesendirian karena ternyata senior kita Partai Golkar juga ikut-ikutan. Saudara-saudara sekalian, tantangan yang kelima, ini tantangan yang tidak mudah, yaitu personalisasi versus institusionalisasi partai politik yang berjalan seiring dengan kebutuhan pemimpin karismatis
versus kebutuhan pemimpin transformatif. Ini tidak mudah, karena pada dasarnya 63% penduduk kita memiliki pendidikan SMP ke bawah. Dan mereka tidak akan memakan visi dan misi partai politik. Yang mereka lihat adalah figur pemimpin karismatis siapa yang memimpin partai politik tersebut. Bagi mereka sulit untuk memakan visi dan misi yang begitu jeli. Meskipun visi dan misi itu harus tetap ada, karena kesitulah republik ini akan dilabuhkan dalam setiap perjuangan dan keyakinan partai-partai politik yang menjadi kontestan. Tetapi saudara-saudara sekalian, pendidikan masyarakat kita semakin lama semakin membaik. Dan kebutuhan akan pemimpin transformatif yang bisa menjelaskan kejelimetan visi dan misi politik itu dalam bahasa yang sederhana adalah mutlak dibutuhkan. Karena itu, ke depan tantangan politik inilah yang akan mewarnai panggung politik nasional. Dan tantangan keenam, saudara-saudara sekalian, adalah bagaimana membawakan partai politik lebih berselera anak muda. Ini bukan karena Ketua Umum P3 berusia muda, bukan. Tetapi adalah kenyataan bahwa sepertiga pemilih kita pada pemilu 2019 yang akan datang akan berusia 30 tahun ke bawah. Sepertiga pemilih kita akan berusia 30 tahun ke bawah, artinya mereka baru mengikuti 1-2 kali pemilu saja, bahkan menjadi pemilih pemula. Tidak berlebihan mengangkat tema ini, saudara-saudara sekalian, bahwa partai politik ke depan harus lebih berselera anak muda, karena dalam kurun waktu 30 tahun terakhir perubahan-perubahan besar di dunia ini dibawakan oleh kaum muda. Kalau hari ini kita menikmati Google, kalau hari ini kita menikmati Yahoo, kalau hari ini kita menikmati Facebook, Twitter, dan juga kita menikmati berbagai sistem operasi, maka mereka melahirkannya dalam usia yang sangat muda, bahkan dalam usia belasan, bukan hanya puluhan tahun. Mereka lah yang menggerakkan dan sekarang kita gunakan untuk mensosialisasikan ide-ide dan gagasan partai politik. Dan Partai Persatuan Pembangunan mengamati anak-anak muda kita di media sosial sekarang cenderung apolitis dan anti politik. Karena itu adalah tugas kepada kita seluruh politisi dan insan politik yang ada di Indonesia untuk memberikan pendidikan kepada mereka agar tidak apolitis, bahwa partai politik adalah sebuah pertarungan akan gagasan nilai-nilai yang luhur, bukan sekedar pertarungan kepentingan. Karena itu, membawakan partai politik ke depan untuk lebih bersahabat dengan anak-anak muda adalah satu hal yang harus dan terus kita gelorakan, karena masa depan adalah milik mereka, bukan milik kita. Tantangan yang ketujuh atau yang terakhir adalah informasi politik yang semakin lapar. Informasi politik hari ini semakin ke pinggir. Bahkan tidak hanya kita temukan di kantor-kantor DPP, kantor-kantor Dewan Pimpinan Wilayah atau Dewan Pimpinan Daerah tingkat provinsi ataupun kabupaten kota. Dia sudah tersebar bahkan menjauh di persawahan di sana. Coba tanya kepada para petani kita apakah mereka mengerti politik. Pernah suatu saat saya tanya kepada mereka, salah satu konstituensi jauh di perkebunan atau di persawahan sana, Pak, sampean tahu apa makna politik? Yang mengagetkan adalah jawabannya. Iya, politik itu menurut saya adalah penipuan. Ini mengagetkan. Kenapa? Soalnya kalau habis ditipu, saya diomongin. Sampean ini habis dipolitiki orang. Jadi kemudian politik disederhanakan dengan penipuan. Maka jawaban inilah yang kemudian harus kita luruskan, terus dan terus kita luruskan.
bahwa politik bukan penipuan. Karena itu saudara-saudara sekalian, politik yang informasinya semakin lateral, semakin ke pinggiran ini, mengharuskan setiap partai politik di dalam proses pengambilan keputusannya harus semakin transparan. Karena Dewan Pimpinan Pusat Partai pada dasarnya adalah sebuah akuarium besar yang bisa dilihat oleh seluruh konstituensi kita sampai menjauh pelosok di sana. Karena itu, Partai Persatuan Pembangunan mencanangkan diri sebagai partai politik yang berbasis teknologi informasi yang ke depan akan langsung memancarkan seluruh keputusan melalui piramid telekomunikasi pada saat yang instan. Saudara-saudara sekalian, ini penting untuk menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai konstituensi kita mendengar informasi tentang keputusan kepemimpinan partai justru dari media-media yang mereka tidak akrab dengan telinga. Mereka harus mendengar dari garis komando resmi partai yang harus kita pancarkan sini. Adapun secara khusus, saudara-saudara sekalian, bagi partai-partai berbasis Islam di Indonesia, maka 3 tantangan utama adalah inklusivisme politik Islam di Indonesia yang berhadapan dengan eksklusivisme cara penyampaian partai-partai politik berbasis agama, termasuk Partai Persatuan Pembangunan. Karena itu, P3 menyatakan diri sebagai partai Islam yang inklusif, yang membuka diri terhadap moderasi, yang open-minded dan toleran terhadap seluruh perbedaan antar agama dan interagama tidaklah untuk saling dipersalahkan, tetapi itu harus kita jadikan sebagai bahan kekayaan, sebagai bahan bahwa Republik ini memang tidak tunggal, karena semboyan negeri kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Tetapi ingat, Tandhana Dharma Maya, tidak boleh ada kesetiaan yang mendua kecuali kepada Republik Indonesia. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, kita semua bergembira, khususnya partai-partai berbasis Islam ini, karena level perolehan kursi partai-partai berbasis Islam kembali naik dibandingkan dengan sebelumnya, meskipun belum kembali kepada level yang tertinggi pada tahun 1950. Karena itu adalah pekerjaan rumah kita bersama, bersaing dengan cara yang bermartabat dengan kawan-kawan kita di seluruh partai politik untuk memperebutkan hati rakyat. Karena tentu tidak mungkin suara itu akan lebih dari 100% dan lebih dari 560 kursi. Dia akan tetap jumlahnya sama, hanya bergeser antara satu partai dengan partai politik yang lainnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara kita sebagai partai politik berbasis agama mengkomunikasikan humanisme yang ada di dalam nilai-nilai agama itu dengan bahasa yang lebih terbuka, terutama kepada para pemilih pemula. Saudara-saudara sekalian, tantangan-tantangan partai politik itu harus bisa kita jawab bersama, tanpa harus merendahkan satu sama lain dan tanpa harus menyalahkan antara satu komponen bangsa dengan komponen yang lain. Karena itu, saudara-saudara sekalian, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, saya menginstruksikan kepada seluruh komisionaris Partai Persatuan Pembangunan di seluruh tingkatan, mulai dari Dewan Pimpinan Pusat Partai, DPR RI, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, anggota DPR Provinsi dan Kabupaten Kota, untuk meletakkan seluruh mata dan telinganya di hati rakyat, supaya mereka betul-betul bisa menjadi juru bicara yang handal dari seluruh persoalan-persoalan yang ada. Sudah saatnya kita tidak lagi mendengar datang, duduk, diam, dengar, dan terakhir lagi. Itu harus kita akhiri. Hanyalah anggota-anggota DPR, hanyalah representasi yang sesungguhnya yang akan mendapatkan dukungan pemilih
karena pemilih tidaklah buta, karena pemilih akan melihat di layar kaca. Bahkan kalau kita bermain-main dengan iPad atau dengan piranti-piranti telekomunikasi yang kita tidak pernah kira mereka melihat, ternyata mereka juga melihat. Karena itu seluruh fungsionaris Partai Persatuan Pembangunan harus merubah mentalitasnya, terutama sebagai wakil rakyat, untuk progresif, dinamis, dan revolusioner dalam menangkap seluruh aspirasi rakyat, dalam memperjuangkan, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi yang mereka inginkan agar betul-betul terrealisasi sebagai wakil yang sesungguhnya. Saudara-saudara sekalian, peringatan 42 tahun Partai Persatuan Pembangunan ini tentu juga diwarnai dengan hiruk-pikuk yang melatari sebelumnya yang terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan, dan itu tidak kita pungkiri. Atas hal itu, saudara-saudara sekalian, dan atas segala hiruk-pikuk yang terjadi di layar kaca, atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena itu tentu tidak kita niatkan, apalagi kalau itu dirasa mengganggu layar kaca seluruh pemirsa, bahwa sama sekali bukan hiruk-pikuk dan perbedaan-perbedaan yang menguras waktu dan tenaga yang kita inginkan, tetapi itu adalah bentuk dinamika belaka yang terjadi dan biasa di dalam sebuah partai politik yang kita harapkan betul-betul akan menyatu kembali secara utuh pada masa-masa selanjutnya. Kalau media massa kita mungkin masih memberitakan adanya dualisme P3, yaitu versi muktamar di Jakarta dan versi muktamar di Surabaya, maka realitasnya Partai Persatuan Pembangunan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat hanyalah satu saja, yaitu hasil muktamar ke-8 P3 tanggal 15-17 Oktober di Surabaya. Ini yang mungkin sedikit membedakan dengan saudara tua kita, yang kita doakan semoga dalam waktu dekat juga akan mendapatkan penyelesaian yang baik. Saudara-saudara sekalian, perbedaan kadang-kadang membuat kekuatan itu semakin besar kalau bersatu kembali. Ibarat lagu, di sini harlah, di sana harlah, di mana-mana P3 harlah. Sehingga pada malam hari ini kita melakukan peringatan hari lahir. Di tempat yang lain mungkin juga ada peringatan hari lahir. Tetapi saya yakin setiap cobaan yang tidak menghancurkan kita akan menguatkan kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan kepada manusia yang kita tidak sanggup memikulnya. Maka saya meyakini bahwa cobaan yang sekarang dijalani Partai Persatuan Pembangunan adalah cobaan yang pasti kita kuat dan akan bersatu kembali dan membuat P3 besar di masa yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, dalam hal ini kepada seluruh Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, dan fungsionaris P3 dimanapun berada, tidaklah usah terlalu repot berpikir tentang P3 yang mana. Bikin saja enteng seperti kata Cak Lontong tadi, dan bikin saja satu pendapat yang tidak berubah-ubah lagi. Sebagai partai yang berbasis Islam, kita cukup menyandarkan diri kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti kata Syekhina, Ketua Majelis Syariah kita, Al-Mukarram Kiai Haji Mainun Zubair, cukup kita berpedoman kepada Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Maka sebagai orang beriman, cukuplah kita taat kepada Allah dan Rasul dan kepada pemerintah yang sekarang kita ikuti. Pemerintah telah secara jelas menerbitkan surat keputusan
Menteri Hukum dan HAM tanggal 28 Oktober tahun 2014. Kalau sudah ada yang telah sah, untuk apa ikut yang tidak sah? Kalau sudah ada yang tersusun rapi, untuk apa ikut yang belum tersusun rapi? Kalau ada yang mendapat dukungan banyak, mengapa harus ikut yang didukung sedikit? Maka kepada seluruh warga P3, tidaklah usah berpusing ria, cukup mengakui keputusan yang telah disahkan oleh pemerintah saja. Saudara-saudara sekalian, ini penting untuk menjawab kegamangan, sekaligus penting untuk menjawab keraguan-keraguan. Kata Rasulullah, "Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk." Tinggalkanlah keraguan dan tujuilah yang tidak meragukan. Maka tinggalkanlah yang masih meragukan, yang belum punya SK Menkumham, dan tujukanlah kepada yang sudah pasti, yang sudah punya surat keputusan. Itu cara yang gampang menurut partai berbasis Islam. Maka tidaklah usah berpikir dua, cukup berpikir satu, yaitu Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang telah disahkan. Saudara-saudara sekalian, kepada DPW dan DPD di seluruh Indonesia, karenanya kita minta untuk tetap beraktivitas seperti biasa, menjalankan seluruh aktivitas konsolidasi yang telah dijadwalkan dan disepakati bersama di dalam Muktamar ke-8 sesuai dengan yang tadi telah saya sampaikan bulan-bulan dan tahun-tahunnya. Dan saudara-saudara sekalian, saya ingin kembali kepada hati kecil kita. Kalau kita berada di dalam keraguan dan setelah sejumlah ayat dan hadis yang tadi saya kemukakan, kita masih tetap ragu dengan kebenaran yang disampaikan, maka ada satu ukuran yang terakhir. Kata Rasul, "Fastafti qalbak." Tanyalah kepada hati nurani. Maka itu adalah ukuran yang paling inti, bukan karena ada sekjen Partai Hanura saya mengatakan tanyalah kepada hati nurani, tetapi itulah ukuran yang sebenarnya dari kebenaran. Maka marilah kita sama-sama bertanya kepada hati nurani kita, di manakah kebenaran berada? Apakah di Surabaya ataukah bukan di Surabaya? Saya kira itu adalah jawaban yang sangat gampang bagi kita katakan. Saudara-saudara sekalian, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang memberikan perhatian, pandangan, bahkan nyata untuk membuat P3 Islam. Karena apapun perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Dan dalam persoalan ini saya ingin mengutip salah satu motivator terhebat kita yang kita punyai di Indonesia saat ini, yaitu Mario Teguh. Cara yang terbaik untuk menghancurkan musuh kita adalah menjadikannya sebagai sahabat. Betul, Pak Adi? Maka Partai Persatuan Pembangunan menyatakan diri tidak pernah akan menutup pintu Islah sampai dengan persahabatan itu. Di dalam politik, saudara-saudara sekalian, satu kawan, 1000 kawan itu kurang, dan satu orang musuh itu sudah terlalu banyak. Meminjam diplomasi internasional kita, a million friend, zero enemy. Jadi P3 ingin memproklamirkan dirinya sebagai partai yang hadir dan datang penuh dengan persahabatan kepada siapapun, dan karenanya ke depan, marilah kita bersama-sama akhiri, tidak perlu ada KMP, tidak perlu ada KIH, yang ada adalah partai politik yang menopang pemerintah Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya tetap meyakini bahwa apa yang terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan adalah sekedar dinamika untuk memperkaya dan memperhebat P3 di masa-masa selanjutnya. Islah tetap kita buka sampai kapanpun dia, tetapi islah tetap harus ada pedoman. Karena islah kalau tidak
pakai pedoman tetap berbasiskan kepada keinginan-keinginan. Bagaimana bisa bertemu keinginan kalau islah itu didasarkan kepada keinginan? Maka pedoman untuk islah yang disampaikan oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan cukup 3. Dan 3 ini adalah nilai-nilai demokrasi, karena kita adalah partai politik yang tunduk kepada prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, demokrasi adalah the rule of the majority. Karena itu P3 menginisiasikan islah yang berbasiskan yang sedikit dukungannya bergabung kepada yang banyak dukungannya. Prinsip yang kedua, yang tidak sah bergabung tentu kepada yang sah, bukan sebaliknya. Kenapa? Karena kita tidak bisa bermakmum kepada imam yang belum wudhu. Apalagi yang tidak fasih bacaannya. Betul atau betul? Saya kira ini adalah prinsip dasar fikih Islam yang kita semua tahu. Maka yang tersedia adalah silahkan yang tidak sah bergabung kepada yang sudah sah, bukan sebaliknya. Dan prinsip yang ketiga adalah karena SK Menteri itu sudah termuat di dalam lembaran negara, sudah diberitakan negara pada Berita Negara nomor 90 tahun 2014, maka dia setingkat undang-undang. Karena dia sudah setingkat undang-undang, maka yang bisa dilakukan adalah menambahkan, bukan mengurangi. Maka 3 prinsip islah inilah yang kita tawarkan secara terbuka kepada saudara-saudara kita di sana, untuk mari bergabung kembali kepada pangkuan rumah besar umat Islam yang sesungguhnya, yang melambangkan Ka'bah yang ada di depan kita. Saudara-saudara sekalian, terakhir saya ingin mengingatkan kepada kita semua, terlepas dari hiruk pikuk dan perbedaan yang mungkin begitu tajam dan paling tajam dalam sejarah 42 tahun P3, janganlah pernah kita berpikir akan hambatan-hambatan untuk menyatukan. Karena kalau kita senantiasa berpikir hambatan, kita tidak pernah terasa bahwa setiap sebenarnya kita menyingkirkan hambatan itu, kita semakin dekat kepada penyelesaian. Dan jangan pernah berpikir tentang kemampuan kita untuk menyelesaikan. Karena di atas itu semua ada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengakhiri pidato politik ini dengan mengingatkan satu hadis Rasulullah SAW yang perlu untuk terus diingatkan kepada kita semua yang hadir di ruangan ini dan selalu menjadi penting untuk sebuah organisasi. Hadis yang sangat masyhur dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berbunyi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah, bahwa kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinanmu. Dan saya juga ingin menyitir ungkapan seorang Kristen evangelis yang sangat terkemuka yang bernama Leroy Innes. Jadi kalau tadi hadis, yang ini adalah Kristen evangelis, dan ini adalah menarik. Dia mengatakan seorang pemimpin adalah orang yang melihat lebih banyak daripada yang dilihat orang lain, yang melihat lebih jauh daripada yang dilihat orang lain, dan melihat sebelum orang lain melihat. Karena kita yang ada di ruangan ini semua adalah pemimpin, maka apabila ada yang dari yang saya sampaikan ini bermanfaat, tolong siarkan, tolong kabarkan, tolong sosialisasikan, khususnya kepada saudara-saudara yang memiliki orang-orang yang dipimpin. Tetapi seperti kata restoran Padang, jika tidak bermanfaat, maka biarlah pecah di perut.
jangan laporkan kemana-mana kecuali kepada yang menyampaikan. Saudara-saudara, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tasyakuran pada malam hari ini begitu kaya, tetapi kita semua tentu tidak akan pernah lupa bahwa belum lama ada tragedi yang menimpa saudara-saudara kita dan bangsa kita dengan musibah Air-Asia. Karena itu di ujung seluruh tasyakuran sebagai tahaddud bil ni'mah atas 42 tahun usia kita, DPP Partai Persatuan Pembangunan secara terbuka dan secara resmi juga menyampaikan duka yang mendalam atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Semoga jenazah yang belum diketemukan segera bisa diketemukan, dan DPP Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh regu penyelamat kita yang dalam waktu yang sangat singkat mampu menemukan lokasi tenggelamnya pesawat Air-Asia dan mendapatkan apresiasi dari seluruh dunia. Tentu tepuk tangan untuk Basarnas kita yang bekerja secara luar biasa. Saudara-saudara sekalian, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikemukakan dan jangan lihat siapa yang mengemukakan. Karena itu apabila ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan. Wa'alaikum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dirgahayu ke-42 Partai Persatuan Pembangunan. Jayalah negeriku, jayalah Budi Gagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.